Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video terakhir kita akan belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Elisabet. Seorang wanita hebat yang mengalami masalah dalam hidupnya, tetapi dia hadapi masalahnya dengan benar, dan akhirnya dia mengalami mujizat. Masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat dalam hidupnya. Di video pertama dan kedua kita sudah belajar saudara, dan video ketiga ini kita akan belajar prinsip ketiga, apa yang dilakukan oleh seorang Elisabet, seorang wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan. Saya akan kembali membacakan nats firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang bersukacita atas kelahirannya itu." Puji Tuhan saudara, di dalam video sebelumnya, baik video pertama dan kedua, kita sudah belajar bahwa Elisabet adalah seorang istri dari seorang imam. Dia adalah istri dari seorang hamba Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, ternyata dia menghadapi masalah dalam hidupnya, di mana dia mandul dan tidak bisa mengandung dan tidak bisa melahirkan. Artinya apa saudara? Sekalipun Elisabet dan suaminya, mereka adalah keturunan hamba Tuhan, mereka hidup sebagai hamba Tuhan, tetapi mereka mengalami masalah dalam hidupnya. Itu sebabnya saat ini saya mau berkata kepada saudara bahwa masalah itu sesuatu yang biasa, karena semua orang pasti akan mengalami masalah. Tapi di video pertama kita sudah belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Elisabet, di mana saat dia mengalami masalah, dia tetap hidup benar dan saleh bersama dengan suaminya. Mereka saling menopang untuk tetap hidup dalam kebenaran dan hidup seturut firman Tuhan.
Artinya saudara, dalam masalah dia tetap jalani hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya tidak heran pada masa tuanya, di saat yang paling tidak mungkin, di sana Tuhan menjawab dan akhirnya Elisabet mengandung. Elisabet, perempuan hebat itu, mengandung seorang anak laki-laki, seorang anak yang luar biasa dipakai Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Satu berkat yang besar, satu karunia Tuhan yang besar bagi Elisabet. Saudara, kenapa dia mengalami mujizat? Karena dia tetap hidup dalam kebenaran sekalipun dia mengalami masalah dalam kehidupannya. Dan yang kedua, kita juga sudah belajar bahwa Elisabet, perempuan hebat itu, dia tetap berdoa bersama suaminya, mendoakan supaya dia bisa mendapatkan keturunan, supaya kandungannya bisa dibuka. Dan saudara, dia berdoa bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan 1 tahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun sampai mereka lanjut usia. Doa itu karena itu berhubungan dengan keturunan. Saya percaya di masa-masa awal pernikahan mereka, saat mereka melihat tanda-tanda belum ada, saya percaya sebagai hamba Tuhan mereka sudah mulai berdoa. Tetapi kemudian doa itu belum dijawab, dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun belum dijawab, saudara. Tetapi yang luar biasa, Elisabet dan suaminya, mereka tetap hidup dalam doa. Mereka tetap berseru kepada Tuhan, mereka tetap mendoakan masalah yang mereka alami, sehingga pada akhirnya mereka mengalami mujizat dan campur tangan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang saya ingin kita belajar di dalam video ini, apa yang mereka lakukan, apa yang Elisabet lakukan sebagai perempuan hebat yang akhirnya mengalami mujizat. Apa yang Elisabet lakukan saat dia mengalami masalah dalam hidupnya? Saudara, dikatakan bahwa di ayat 8, pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Artinya apa di sini, saudara? Zakaria, dia tetap melayani Tuhan sampai lanjut usianya. Padahal dia tidak memiliki keturunan. Dan kenapa Zakaria bisa tetap melayani Tuhan sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun masalahnya belum selesai? Saya percaya karena ada seorang perempuan hebat di belakangnya, di mana perempuan hebat ini menopang suaminya untuk tetap melayani Tuhan sekalipun doa mereka belum dijawab. Bisa saja Elisabet berkata, "Sudahlah Zakaria, sudah sekian lama engkau melayani Tuhan, sudah sekian lama kita melayani Tuhan, tetapi doa kita tidak dijawab-jawab. Apa kata orang kalau begini? Aku tidak mau lagi melayani kalau begini." Bisa saja Elisabet mengambil sikap itu. Bisa saja Elisabet berbuat seperti itu, saudara. Tetapi yang bisa kita lihat di sini adalah Zakaria tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena ada seorang perempuan hebat yang menopang dia dalam pelayanan. Ada seorang Elisabet yang sekalipun ada masalah yang dia hadapi, dia tetap hidup melayani Tuhan dan dia topang suaminya untuk tetap melayani Tuhan. Wajar, saudara, kalau pada akhirnya mulai ayat 13, malaikat pun turun dari sorga untuk menyampaikan kepada Zakaria dan Elisabet bahwa Elisabet akan mengandung dan akan lahir seorang anak yang luar biasa yang akan membaptiskan Tuhan sendiri, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi saudara, yang ketiga yang kita bisa belajar dari Elisabet perempuan hebat ini adalah bahwa sekalipun dia punya masalah dalam hidupnya, namun dia tetap melayani Tuhan dan dia topang dan dorong suaminya untuk tetap melayani Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jadilah wanita hebat, di mana wanita hebat
adalah wanita ketika dia mengalami masalah dan persoalan di dalam kehidupannya. Dia tidak ngambek, dia tidak marah, dia tidak protes. Tetapi sekalipun ada masalah dan persoalan yang dia alami, dia tetap layani Tuhan dan dia topang suaminya untuk melayani Tuhan. Halo wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Apakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah dalam kehidupan saudara? Dan atas adanya masalah itu, apakah saudara tetap hidup semangat melayani Tuhan? Ataukah saudara mulai mundur daripada Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Elisabet, maka apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami, masalah seberat apapun itu, tetaplah hidup melayani Tuhan. Tetap topang suamimu kalau engkau sebagai suami, kalau engkau sudah berkeluarga. Tetap topang suamimu untuk dia bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Kalau saudara masih sendiri, hai wanita-wanita hebat, tetaplah melayani Tuhan. Lakukan sesuatu, berbuat sesuatu, layanilah Tuhan dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, tetaplah layani Tuhan. Tetap saling menopang untuk melayani Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Elisabet wanita hebat, sungguh luar biasa. Itu sebabnya dia mengalami mujizat pun adalah mujizat yang sungguh luar biasa. Saudara, mulai dari video pertama di dalam pembahasan tentang Elisabet perempuan hebat itu, kita sudah belajar bahwa Elisabet sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia istri seorang imam, tetapi dia memiliki masalah di mana dia mandul. Artinya semua orang bisa mengalami masalah saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi masalah yang kita alami dalam hidup kita. Elisabet perempuan hebat itu akhirnya mengalami mujizat. Kandungannya yang mandul pun akhirnya bisa melahirkan. Lalu kemudian mereka yang sudah lanjut usia pun bersama dengan suaminya, dan tidak mungkin lagi, itu pun bisa Tuhan lakukan mujizat sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Saudara, yang pertama kita belajar, Elisabet perempuan hebat itu, dia tetap hidup dalam kebenaran bersama dengan suaminya. Dia topang suaminya untuk hidup dalam kebenaran. Dia jalani hidup dalam kebenaran. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar, maka jadilah perempuan hebat yang tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup saleh, supaya mujizatnya dinyatakan bagi saudara. Yang kedua yang kita belajar dari Elisabet perempuan hebat itu adalah dia tetap berdoa. Mulai dari awal pernikahannya sampai lanjut usianya, dia tetap berdoa sampai pada akhirnya doa itu dijawab oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara mau dan rindu melihat mujizat Tuhan, tetaplah berdoa sekalipun mungkin sampai saat ini doamu sudah bertahun-tahun belum dijawab oleh Tuhan. Tetaplah berdoa. Dan yang ketiga kita belajar dari seorang Elisabet, di mana sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun masalah belum selesai, dia tetap melayani Tuhan. Dia topang suaminya untuk melayani Tuhan. Hari ini pun saya mau mendorong saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Dan kalau saudara sebagai seorang istri, topang suami saudara untuk tetap hidup dalam pelayanan. Puji Tuhan saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, kalau saudara rindu menjadi wanita hebat, maka apapun yang saudara alami, hiduplah dalam kesalehan, hiduplah dalam kebenaran. Apapun yang saudara alami, tetaplah berdoa. Dan apapun yang saudara alami, tetaplah layani Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati saudara dan menjadikan saudara perempuan-perempuan hebat di mata Tuhan. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari wanita hebat, yaitu Elisabet, di mana saat dia mengalami masalah dalam kehidupannya, di mana dia belum dikaruniai seorang anak, tetapi namun demikian dia tetap hidup saleh, dia tetap berdoa, dia tetap melayani Tuhan. Bapa di sorga, biarlah semua perempuan-perempuan hebat yang sedang mendengarkan renungan ini,
mereka tetap hidup dalam kebenaran. Hamba berdoa mereka jalani hidup dalam kebenaran. Mereka tetap berdoa, hamba berdoa supaya mereka tetap kuat untuk berdoa. Dan kemudian mereka tetap melayani Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan menjamah mereka, memanggil mereka, dan mereka tetap hidup melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa dan serahkan semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka adalah wanita-wanita hebat yang terus akan diproses menjadi wanita hebat. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.